Halo, selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 8 akan melakukan pemaparan materi mengenai pemakaian tanda baca titik 2 dan titik koma. Sebelum memulai pemaparan kami pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan Aurelia Wilianti dengan NIM 2171653. Yang kedua ada teman saya, Siona Geraldine Nindi Tanot dengan NIM 217165017. Yang ketiga ada Christina Elizabeth Ukailaja dengan NIM 2171654. Dan yang terakhir ada Marda Saputra Pratama Jaya dengan NIM 21731515004. Lalu akan ada pemaparan materi mengenai table of content yang akan dijelaskan oleh teman saya, Christina Elizabeth Ukailaja. Baik, saya akan menjelaskan tanda baca. Tanda baca merupakan sebuah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Beberapa tanda baca yang akan kami jelaskan pada hari ini: 1. Tanda baca titik 2, yang kedua tanda baca titik koma, dan yang ketiga perbedaan tanda baca titik 2 dan tanda baca titik koma. Boleh next. Oke. 1. Tanda baca titik 2. Penggunaan tanda baca titik 2. Akhir pernyataan lengkap. Tanda titik 2 digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Kita dapat melihat contoh. 1. Kita persiapkan perlengkapan berkemah, tenda, rangsel, jaket, dan pakaian tidur. Di sini tanda baca titik 2 ada di antara kata berkemah dan kata tenda. Lain halnya jika rangkaian tadi merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 tidak digunakan. Berbeda dengan contoh kedua, kita dapat melihat kalimatnya, kita memerlukan tenda, rangsel, jaket, dan pakaian tidur. Pada contoh yang kedua, kita tidak menggunakan tanda baca titik 2. Yang berikutnya, kedua, sesudah kata atau ungkapan. Tanda titik 2 ini bisa digunakan sesudah kata atau ungkapan juga. Kita dapat melihat contoh Ketua Dwi Hatmojo Kresnoadi, Wakil Ketua titik 2 Hani Amira, Sekretaris titik 2 Salsabila Nanda, hari atau tanggal Senin 19 April 2021, itu sama juga dihubungkan dengan tanda baca titik 2, dan yang terakhir waktu titik 2:07:00 sampai selesai. Yang mana tanda baca titik 2 juga dapat digunakan dalam teks drama. Contohnya ibu titik 2 baik dan anaknya akan berkata, baik ibu. Boleh dilanjut? Penggunaan tanda baca titik 2 yang ketiga di antara identitas penerbit. Tanda baca titik 2 bisa dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman seperti contoh Republika, 1 tahun 2020, 34.27. Yang B, bab dan ayat dalam sebuah kitab suci. Seperti contoh Al-Kahfi titik 2 ayat 10. Yang C, di dalam judul dan subjudul suatu karangan. Dengan contoh karangan Regina Kayo, Rahasia Hidup titik 2, Kisah di Kota Hujan sudah terbit. Yang D, nama, kota, dan penerbit buku dalam suatu daftar pustaka, seperti contoh Abdillah Fahri tahun 2020 dengan judul 7 Jurus Jitu melakukan negosiasi Purwokerto titik 2 penerbit Lampion. Penggunaan tanda baca titik 2 yang keempat dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Tanda baca titik 2 dipakai dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam sebuah percakapan, seperti contoh Ratu titik 2 sambil memandang ke bawah. Sudahlah, mungkin memang inilah takdirku. Hani titik 2 menepuk pundak Ratu. Hei, ngapain ngelamun aja? Ratu titik 2 kaget. Kamu Hani. Lalu selanjutnya ada pemaparan materi mengenai tanda baca titik koma yang akan disampaikan oleh Marda. 2. Tanda baca titik koma.
Penggunaan tanda baca titik koma. 1. Tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kemudian, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Kemudian, hari sudah pagi, ibu bergegas pergi ke pasar. Kemudian, 2. Tanda titik koma bisa juga dipakai akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya yang pertama, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Yang kedua, agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, penyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Selanjutnya yang ketiga, kami akan menjelaskan perbedaan tanda baca titik dua dan tanda baca titik koma. Perbedaan dua tanda baca tersebut dapat dilihat dari fungsi penggunaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa perbedaan penggunaan titik dua dan titik koma secara garis besar perbedaan keduanya itu dapat ditentukan melalui kata sebelum dan sesudahnya. Dan juga bila memuat rincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara ketika untuk menggunakan titik dua, penggunaannya itu lebih beragam. Dan juga ada perbedaan mendasar dari penggunaan tanda titik koma dan titik dua di kalimat berbahasa Indonesia. Salah satunya perbedaannya adalah tanda titik koma digunakan untuk mengganti kata penghubung, sedangkan tanda titik dua digunakan untuk berdialog tertulis. Terima kasih Fiona untuk pemaparan terakhirnya mengenai materi kelompok 8 pada hari ini. Demikian pemaparan materi mengenai penggunaan tanda baca titik dua dan tanda baca titik koma telah disampaikan dari kelompok kami. Semoga nantinya pemaparan materi ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak.